saya Media Arafikri. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Jadi teman-teman, setiap 1 bulan sekali saya akan membuat vlog pada channel YouTube saya, yaitu tentang hadis dalam kitab Tangqiqul Qalb. Jadi tema pada kali ini yaitu keutamaan membaca la ilaha illallah. Seperti biasa, yang pertama saya akan membacakan hadisnya, kemudian saya selingi dengan menjelaskannya teman-teman. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babusani fi fadilatul la ilaha illallah. Hadis yang pertama yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ma'atan marahajja maraja'a yaumal qiyamah wajhuhu kalbadiru. Itu hadis yang pertama yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah dalam sehari sebanyak 100, maka besok wajahnya akan bersinar. Jadi teman-teman, hadis yang pertama itu menjelaskan tentang jika kita membaca la ilaha illallah dalam sehari sebanyak 100 kali, kelak wajah kita akan bersinar. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa min qalaha dakhala khosoni wa man dakhala khosoni amana man ikobi. Itu hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang kalau orang yang membaca la ilaha illallah akan diberi benteng atau keamanan kelak di akhirat nanti. Jadi teman-teman, hadis yang nomor 3 itu menjelaskan ketika kita membaca la ilaha illallah, kelak nanti di akhirat nanti kita akan diberikan benteng agar kita tidak merasakan walaupun setetes pun panasnya siksa api neraka teman-teman. Kemudian hadis yang nomor 4 yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam dawadazaka abdanikum biqauli la ilaha illallah. Itu hadis yang nomor 4 yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah seperti zakat pada badannya. Jadi nomor 4 itu menjelaskan jika seseorang membaca la ilaha illallah, itu seperti halnya kita sedang menzakatkan kepada diri kita, menzakatkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita untuk bekal kelak di akhirat nanti. Kemudian hadis yang nomor 5 yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdilna ana Allah la ilaha illa ana ashidukum ya malaikati qad ghufiratu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma takhara. Itu hadis yang nomor 5. Agak panjang ya teman-teman. Jadi hadis yang nomor 5 itu menjelaskan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang nomor 5 menjelaskan kalau ada orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan berkata sodako abdu, benar-benar orang. Kemudian kola, dan malaikat-malaikat akan menyaksikan dosa-dosa dihapuskan yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Jadi hadis yang nomor 5 itu menjelaskan kelak kalau kita telah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berkata qala sadaqa abdu, kemudian qala, dan ketika Allah berkata, malaikat-malaikat menyaksikan bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan pada dunia akan dihapuskan gitu saja teman-teman. Kemudian hadis yang nomor 6 yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khaliso muhliso dakhalal jannata. Itu hadis yang nomor 6 yang menjelaskan tentang
Orang yang membaca la ilaha illallah bersih dan ikhlas, maka dimasukkan ke surganya. Jadi teman-teman, hadis yang nomor 6 itu menjelaskan ketika kita membaca la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, kita tidak pernah memikirkan bahwa kita ingin dipuji karena kita sering membaca la ilaha illallah. Tapi kita senantiasa membaca la ilaha illallah hanya karena Allah semata. Maka apa yang akan kita dapatkan kelak yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang nomor 7 yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amala alafan sa'anatin inna asya li alfin sinatin la sayaluhu wa an dambi wahidin. Itu hadis yang nomor 7 yang menjelaskan tentang apa? Orang yang membaca la ilaha illallah maka akan diampuni awalnya dan akhirnya atau segala dosanya walaupun cuma satu. Jadi hadis nomor 7 itu menjelaskan kalau kita membaca la ilaha illallah maka dosa kita akan diampuni yang awal sampai yang akhir, atau bahasanya itu yang sudah maupun yang belum kita lakukan teman-teman. Kemudian hadis yang nomor 8, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min khairu hajabin tara biha ta'irun tahta ashrin subahun ma'a musabbahina ila yaumil qiyamati wa yuktibu lahu sawabu. Itu hadis yang nomor 8 yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah tanpa ujub, maka akan terciptalah burung yang terbang sampai aras, maka burung itu mengucapkan la ilaha illallah untuk orang yang membaca tasbih. Jadi teman-teman, hadis yang terakhir ini menjelaskan bahwa kalau kita membaca la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, sombong, hanya karena Allah semata, maka Allah akan mengirimkan satu burung yang nanti burung itu diterbangkan ke aras dan berkata la ilaha illallah kepada orang yang telah membaca la ilaha illallah tanpa rasa ujub, hanya karena Allah semata. Mungkin cukup sekian vlog dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau salah baca atau penjelasannya kurang jelas, ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.